Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Guys, malam ini saya telah menemukan sebuah video yang memang video ini menggambarkan dan secara letterlock menjelaskan ingin mematikan Joko Widodo. Luar biasa. Ternyata guys diketemukan. Ini terus terang loh. Mereka bilangnya itu di panggung loh, di publik loh, banyak sekali audiensnya. Dan mereka dengan secara terus terang mengatakan ingin membuat stagnasi, ingin mematikan Joko Widodo. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ternyata di antara para pengusut ijazah palsu itu adalah ada bohirnya. Ada seseorang yang menyuruhnya. Bahwa katakan dalam sebuah podcast, misalkan nanti saya tayangkan juga, ada sebuah diskusi dua orang ini, bahkan dua orang ini adalah temennya Roy Suryo CS, dan bahkan selalu membela Roy Suryo CS di dalam diskusi-diskusi yang lainnya. Ya, tetapi kali ini dalam sebuah podcast itu menyatakan keanehannya. Ternyata keanehan apa? Kok katanya 7 bulan membahas ijazah Jokowi, mereka nggak kerja, mereka nggak ngapa-ngapain, hanya fokus dalam mengusut ijazah. Kok uangnya dari mana? Bahkan mereka mengatakan kemarin ke UTS Insert itu uangnya dari mana loh? Akomodasinya dari mana, transportasinya dari mana? Wah, jangan-jangan katanya. Nah, ini adalah sebuah indikator juga yang kedua bahwa ternyata di antara para pengusut itu ada bohirnya. Siapa bohirnya? Itu yang harus kita cari. Yang jelas bahwa kita tahu secara politis bahwa ketika misalkan video yang pertama dulu dalam sebuah konten saya juga mengatakan ada sayembara 16 miliar. Kemudian juga ada partai biru yang menginginkan anaknya menjadi cawapres juga atau bahkan presiden dan sebagainya. Ada juga kemudian para koruptor yang ditangkap masa Jokowi. Kemudian organisasi yang terlarang dibubarkan zaman Jokowi juga. Mereka kemudian menyatu ingin membombardir dari sisi Jokowi maupun citra dan keluarganya, kira-kira gitu. Nah, agar kita tidak dibuat penasaran bahwa ini adalah sebuah video yang menyatakan bahwa ternyata mereka secara terus terang ingin mematikan Joko Widodo dalam hal apapun, karirnya, politiknya, citranya dan sebagainya. Kita dengarkan ya guys. Sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Ternyata guys mereka punya misi. Kalau Ganjar dan Mahfud MD itu jadi sebagai presiden, gampang kita mau apain saja orang-orang ini. Dan bahkan termasuk di situ ada Jokowi, gampang mau kita apain saja. Nantilah katanya setelah mereka jadi. Ternyata mereka punya angan-angan ingin membasmi orang-orang yang tidak sepaham dengan PDI itu. Ini yang mengatakan adalah Guntur Soekarno Putra loh. Anaknya Soekarno loh, kakaknya Megawati loh. PDI loh, ini mengatakan di depan publik, di atas panggung, bayangkan. Artinya di sini juga yang melandasi bahwa kenapa akhirnya Mahfud MD yang dulu selalu memuji-muji Jokowi, bahkan secara pribadinya juga dipuji, misalkan sholatnya Jokowi tidak pernah tinggal, katakan begitu. Kemudian Jokowi selalu memikirkan rakyatnya, kemudian Jokowi selalu membuat berimajinasi membuat program yang pro rakyat dan sebagainya. Itu Mahfud MD mengatakan itu selalu. Tetapi kemudian setelah menjadi rival mereka, Mahfud MD, Ganjar, PDI menjadi politis, lah ternyata berbeda.
bahkan akhir-akhir ini mengatakan dan kemudian mendiskreditkan, menyudutkan Jokowi, bahkan memframing loh. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah sebuah diskursus ketika seseorang itu dikatakan oleh ahli, oleh kita, oke, selama itu pernyataannya, hasil karyanya, ucapannya itu masih independen, maka harus kita katakan itu. Tetapi kalau ucapan dan karyanya itu sudah tidak lagi konsisten dan tidak independen seperti dulu, maka ini bukan lagi sebagai ahli. Maka indikatornya kenapa mereka berbeda-beda adalah Mahfud MD mengikuti partai PDI. Jadi sekarang sudah menjadi politikus, maka wajarlah ketika beliau ini berbeda-beda pendapatnya. Yang dulu A, sekarang B. Yang dulu memuji, sekarang tidak memuji. Kira-kira begitu. Nah, kita wajarkan terkait itu. Nah, tetapi idealisme seorang ahli, maka ini terdistorsi namanya oleh ucapannya sendiri, bukan oleh kita. Kita hanya pengamat, kita sebagai analisator saja, kita sebagai orang yang melihat mereka. Oh, ternyata akhirnya wajar mereka ini berubah-ubah ucapannya, tidak konsisten, tidak seidealis dahulu, kira-kira begitu. Nah guys, ini adalah Guntur Soekarno Putra dan Megawati Soekarno Putri yang membuat program, yaitu ternyata mengancam, menginginkan Jokowi, eksistensinya, citranya, bahkan keluarganya harus dipatahkan secara tidak langsung mengatakan itu, karena lagi-lagi ancaman itu ya mau kita apakan juga gampang lah nantilah katanya, apalagi Jokowi katanya. Waduh, luar biasa ini ya. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita tangkel lah. Pernyataan putra sulung Presiden pertama Soekarno, yakni Guntur Soekarno Putra, yang menyebut Presiden Joko Widodo gampang mau diapain jika Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih jadi presiden, menuai polemik. Itulah ya guys ya, silahkan bisa diresapi oleh kawan-kawan masing-masing ya. Ini adalah sebuah video yang kedua. Ternyata temannya Roy Suryo juga membuka, mungkin ini aib atau apa ya, karena ini sudah sifatnya publik, maka kita juga akan tayangkan dengan publik lagi ya. Nah, beliau mengatakan ternyata dan bahkan mencurigai uangnya dari mana kesehariannya ini. Kita dengarkan. Emang sepengangguran itu Roy Suryo sampai ngurusin ijazah keluarga Solo? Itu pertanyaan bagus. Sebenarnya pertanyaannya, dia hidupnya selama ini dari mana ya? Gini, sampai kuat banget. Nah, ini menarik nih. Kita kesampingkan dulu masalah asli atau palsunya ijazah ya. Kita kesampingkan nih. Kalau sekali dua kali dibahas, neken tentang ijazah, oke lah. Tapi kan ini panjang banget ini drama nih. Dan nggak ada ujungnya kan? Ujungnya belum ada. Dari Jokowi sekarang bahas Gibran nih. Emang dia gak ada kerjaan lain gitu? Bos dia apa? Kerjaannya dia itu adalah bikin tebak-tebakan kayak kita. Dia bos dia tuh apa sih bang? Maksud gue apa yang dia berarti ini gue pernah bahas di YouTube gue juga ya ngebahas. Iya itu loh. Jadi ada 4 hantu yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Apa tuh? Kenapa hantu ini? Kenapa gue bilang hantu? Sebetulnya wujudnya nggak terlalu jelas, cuma ngegangguin aja. Yang pertama, kasus ijazah memang gue. Betul. Jadi dia harus beresin nih, kalau enggak ini pemerintahan balik lagi ngomongin ijazah lagi. Harus ada ujungnya kan? Iya. Terutama wapresnya. Kenapa? Dia lagi menjabat. Betul. Dia harus menjelaskan. Iya. Gue nggak pernah ngurusin keluarga orang, bro. Wah, berarti lu bukan Roy Suryo. Baik, itulah ya guys, ternyata ada sebuah skeptisisme bahwa kenapa 7 bulan ini mereka itu selalu sibuk dengan ijazah Jokowi, tetapi 7 bulan ini dari mana mereka makannya, mereka akomodasinya dari mana, transportnya dari mana dan sebagainya. Maka di sini sebuah indikator apakah ada bohir dan sebagainya? Ya jelas ya. Jelas pasti ada, namun siapa-siapanya kita tidak tahu. Ya yang jelas bahwa Partai Merah dan Partai Biru itu ada sinkronisasi ya. Ada sebuah
matching data ya, ketika mereka selalu kemudian sebagai pembenci Jokowi, kemudian juga Partai Biru juga menginginkan anaknya sebagai cawapres dan capres, bahkan obsesi itu menjadi prioritas bagi mereka supaya kemudian bagaimana mematahkan citra daripada Jokowi dan keluarganya, karena sekali lagi bahwa di elit partai itu tidak mau yang namanya citra seseorang secara elektability itu sangat high, bahkan higher dibandingkan yang lain, atau bahkan highest kira-kira gitu. Itu tidak mau, sehingga gimana caranya tebang tuh elektabilitas, potong tuh citra yang baik itu sehingga menjadi buruk, sehingga elektabilitasnya menjadi turun. Walaupun memang sebaliknya fakta LSI mengatakan misalkan ternyata semakin hari Joko Widodo itu usik ya, dituduh dan sebagainya, di framing, dibuat berita bohong dan sebagainya, justru ternyata dari sisi survei itu menjadi 73% sekarang, guys. Kalau kemarin 70 saya mengatakan, per hari ini barusan saya juga nonton ya, ternyata menjadi 83%. Widih. Maka kemudian ini akan semakin tidak disukai oleh para elit politik ya, atau pemimpin daripada parpol-parpol itu. Nah, terakhir guys, saya punya video juga dan barangkali ini juga sangat penting, ini juga menjadi wacana ya, pemahaman buat kita semuanya, bahwa seorang Anies yang memang kemarin itu menjadi capres ya, capres dan gigih dan obsesinya sangat tinggi ingin menjadi calon presiden itu, bahwa beliau ini juga menjadi pelajaran ketika beliau ini menjadi gubernur saat di Jakarta, dan ini salah satu program yang kemudian menjadi blunder dan simalakama barangkali yang akan nanti didiskusikan selalu oleh publik ketika misalkan beliau ini ingin mencalonkan kembali di Pilpres 2029 ya guys ya. Suplai rumah-rumah murah, ada kebutuhan warga rumah murah, tapi ini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena nggak sanggup DP. Nah, 350 juta misalnya, itu kalau dihitung kira-kira dia harus bayar DP bisa 52 juta. Itu yang kita selesaikan. Saya ingin pasarnya. Saya ingin lempar ke Pak Basuki. Tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah, terus banyak rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 3 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah. Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat. 30 detik dan nanti 30 detik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi. Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Betul. Karena bank mesti untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta udah tinggal dirusun, kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta tinggal model gaya kos, yang di atas 10 juta kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anies. Ini ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu berpihak, solusi Pak Basuki terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, ini mau bangun apa lagi kita untuk rumah? Terus orang bisa jual lagi di rumah. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu. Jadi ngomong jujur aja. Baik guys, itu adalah sebuah video terakhir yang ini menjadi pelajaran bahwa ketika Pak Anies itu saat menjadi calon gubernur Jakarta punya janji politik, yaitu membuat perumahan dengan kuantitas yang sangat banyak jutaan tetapi dengan DP 0%. Ini adalah sebuah diskusi, debat dan sebagainya antara Ahok sebagai cawagup dengan Anies sebagai cawagup juga, dan di situ memang
ternyata ada sebuah pepesan kosong, dan saya kira ini adalah sebuah teori belaka. Dan buktinya ketika kemudian Ahok itu dikriminalisasi ya, katanya saat itu di penjara ya saat itu, dan kemudian Anies Baswedan ini menjadi gubernur, dan saat menjadi gubernur itu ternyata pepesan kosong belaka bahwa rumah DP 0% itu tidak ada sama sekali. Bahkan guys, yang dulunya selalu mengatakan dalam janji politiknya bahwa dirinya akan menyetop reklamasi ya, reklamasi, kemudian ternyata tidak jadi ketika ia menjadi gubernur. Artinya kan itu adalah kebohongan belaka. Kemudian ketika misalkan ia sudah menjadi gubernur guys, bahwa ada hal yang lucu, program yang lucu, misalkan ketika dia ini membangun sebuah patung bambu di HI, Bundaran HI, tengah-tengahnya ya pancoran air itu, dalam waktu 6 bulan saja kemudian runtuh dan dibongkar kembali, dan itu ternyata menelan 500 miliar guys. Artinya ini menghambur-hamburkan uang tanpa ada manfaat, hanya dipakai 6 bulan dan kemudian rontok, katakan hancur kemudian. Nah, ini yang menjadi barangkali pemikiran buat rakyat. Oh, ternyata saat menjadi gubernur saja ternyata hanya sebuah teori. Katakan ini adalah aksi nyata, tetapi aksi nyatanya itu blunder. Kok hanya 6 bulan? Artinya ini menghambur-hamburkan uang belaka. Nah, kemudian juga yang kedua, ada lagi membuat patung sepatu, hanya umurnya beberapa bulan saja dan kemudian hilang, padahal itu ada belasan ya patung sepatu dan hilang dan sebagainya, dihancurkan lagi. Artinya blunder guys. Itulah ya guys ya, bahwa sebuah janji politik yang saya kira Pak Anies itu cocoknya memang menjadi dosen, dan saya kira saya juga pernah menjadi muridnya ketika saya dulu, walaupun nggak lulus ya, pernah kuliah di Paramadina ya, itu pernah menjadi dosen saya Pak Anies itu, dan memang beliau ini luar biasa cerdas dalam hal pengetahuan, luar biasa, mekanisme atau sistematisasi berbicaranya juga sangat luar biasa, pengetahuannya luar biasa, tetapi saya kira cocoknya itu hanya menjadi dosen, hanya menjadi pembicara saat misalkan seminar-seminar dan sebagainya. Itu cocok sekali menjadi guru besar, barangkali cocok, tetapi saya kira tidak cocok ketika beliau ini terjun dalam politik ini. Ketika berbicara teori, dipraktekkan kemudian dalam sebuah kenegaraan, itu beliau tidak cocok. Maka sampai kapanpun bahwa ketika Pak Anies ini mencalonkan sebagai presiden, katakan ya, itu barangkali saya pribadi, mohon maaf nih barangkali berbeda, saya tidak mau memilihnya, karena cocoknya beliau ini hanya sebagai guru besar, dosen dan sebagainya, bukan menjadi politisi. Ketika ia mencalonkan, sekali lagi saya tidak akan memilihnya. Silahkan berbeda pilihan juga tidak apa-apa, dan semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.